Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Sebelum mystery reading, seperti biasa, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kemarin ada yang ngingetin, Mami suka lupa ya kalau semprot-semprotnya. Udah ketagihan kalian ya. Malam ini kita saya pencakra ya. Makanya nggak ditaruh di situ biar ingat. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, tips, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Semoga malam ini malam yang tenang buat kalian besok kembali beraktivitas ya. Aku mau disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolonglah bijak dalam menyikapinya. Jangan dibaperin, ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk juga silakan klik link katalognya ya. Konektor antara kamu sama dia ada Queen of Pentacles, penantian, harapan, wish, loyalitas. Ini juga ada beberapa yang kalau udah Queen of Pentacles atau Nine of Pentacles, perbedaan usianya jauh banget wanita di atasnya. Oke, energi dia di sini ada Ace of Wands. Ada sesuatu yang ingin dia mulai, ada sesuatu yang ingin dia awali, sedang menggebu-gebu, banyak rencana, banyak planning. Ya, ada harapan-harapan yang mulai dia letakkan kembali. Karena di sini ada Two of Cups, pengen bertemu dengan seseorang atau tindakan yang ingin dia lakukan ini bisa menggambarkan tentang adanya kecemasan, ya. Karena di sini mengawali sesuatunya itu hatinya lagi nggak tenang nih. Sepertinya ada kecemasan dari melihat atau mencurigai atau ketakutan semata, ya. Makanya di sini ada keinginan untuk bertemu dengan seseorang. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Kok berlawanan ini energinya ya. Dia di sini juga kalau aku lihat sepertinya ada sesuatu maksud yang ingin dia sampaikan, pengen nyaman lagi dengan seseorang, pengen tenang lagi dengan seseorang, pengen hidup enak lagi dengan seseorang. Apakah itu kalian? Energi kalian di sini ada Five of Cups. Energi penantiannya kuat, tapi seperti kalian sudah di posisi males. Mungkin selama ini sudah banyak menunggu, sudah banyak selebrasi yang kalian lakukan, kejutan-kejutan yang ingin kalian berikan, tapi kok nggak nongol ya, udahlah, apakah harus dipupuskan aja, harus ditinggal aja, seperti pengen menutup atau mengubur dalam-dalam satu kisah. Gimana nih, yang sana mau maju, sini mau nutup nih. The Fool, ada babak baru yang ingin kalian lakukan, bergerak maju, move on, itu harapan dan keinginan kalian. Sini ada Five of Swords karena mungkin ya tadi ada penantian, penantian yang sepertinya udah membuat kalian lelah di sini, ya. Apalagi di sini mungkin sudah ada trust issue atau teman-teman yang sudah memberikan support kepada kalian. Udahlah, gini aja daripada kamu nanti gini terus. Udahlah, gitu aja.
daripada nanti kamu gitu terus. Itu. Oke, kita lihat apa yang sudah dan sedang terjadi antara kamu dan dia. Setiap kali pakai kartu ini selalu nongol di depan. Betah banget ya di readingan kalian. Open heart tuh kan. Ya, ada komitmen, open heart. Nggak tahu nih, kalian yang open heart apa dia yang open heart. Atau lagi bersama, mungkin udah tahu hatinya terkunci dengan satu orang tapi masih suka di open-openin. Trap. Kemudian ada elusive, kemudian ada mistake. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada soulmate, love, unity, connection, ya. Kamu sama dia mungkin memang pasangan soulmate, cintanya dalam, perasaannya dalam. Ini ada gambaran unity, apakah ada union, renewal, atau pertemuan lagi, karena koneksinya masih kuat. Komitmen, lagi-lagi nih tentang komitmen, apakah perlu aku bacakan? Kalian udah paham kali lah ya. Komitmen ini tentang perjanjian. Apakah memang ada merencanakan berjanji ingin menikah bersama, atau salah satu hubungan yang sudah berkomitmen, ada hubungan di balik kelambu, ada janji-janji yang sebenarnya sudah kalian sepakati bersama. Ada deal juga di awal. Makanya nggak heran di sini ada open heart, ya. Ada reseptif, empati, ada vulnerable. Kamu membuka hati karena adanya janji. Kamu membuka hati atau salah satunya atau bahkan kedua belah pihak karena melihat ke depan itu jangan-jangan hubungan ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu. Trap di sini ada hubungan yang terjebak, stuck, nggak berkembang, nggak bergerak. Tight down justru malah mengalami yang namanya kemunduran. Ada sikap-sikap skeptif dari salah satu pihak di sini, ya. Kemudian ada elusive, ada dishonesty, deception, trickery. Ada energi, sesuatu menyembunyikan sesuatu. Seseorang menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan seseorang. Adanya ketidakjujuran dalam hubungan kalian, ya. Kemudian sini ada mistake, kesalahan, misunderstood, victim, lost soul, ya. Ada yang suka membuat kesalahan tapi nggak mau disalahkan. Atau bahkan nggak ada energi mau mengakui, ya. Justru malah menyalahkan, akhirnya salah satu pihak kehilangan jati diri, kehilangan dirinya. Kamu yang sebelumnya adalah orang seperti apa, begitu ketemu sama dia, menjadi orang yang seperti apa pula. Kamu jadi jauh berbeda dari jati diri kamu sebelumnya, ya. Oke, kita lanjut. Aku tuh nggak ngeh semalam kalau nggak baca komen. Malam minggu, Mi. Gak pernah ingat hari lagi sekarang. Aku cuma ingat itu tanggal 22 aja. Tanggal 22, tanggal gajian YouTube. Aduh. Enggak sih, kalau lagi nggak ada janji biasanya aku nggak ingat hari, nggak ingat tanggal. Sama aja hari tiap hari mah. Oke, di sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada The Chariot, Cancer. Kemudian ada Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Queen of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Keluar 2. Kita baca kartunya ini nggak pakai gambar itu ya, pakai gambar tanaman alam semesta. Jadi supaya aku menajamkan intuisi aku kalau lagi di alam bebas. Kalau ada ranting patah apa maksudnya. Ya, hubungannya penuh dengan beban. Tapi ditutup-tutupin. Ada yang disembunyikan dari hubungan ini, menciptakan atau menghadirkan overthinking. Ada rahasia yang nggak bisa dikubur lama-lama karena baunya atau aromanya sudah tercium. Atau gampang tercium. It mean artinya ada rahasia yang terbongkar dari hubungan kalian. Chariot ini tentang sesuatu yang terlalu diburu-buru atau digesa-gesa. It mean artinya baru kenalan udah langsung jatuh hati.
Baru chattingan berapa kali, sudah sayang-sayangan, sudah dalam, sudah deep cintanya. Akhirnya terjalin koneksi yang pondasinya tidak kuat. Rapuh di sini, ya. Usang jadinya karena tidak dirawat dengan baik hubungan tersebut. Kemudian di sini ada Queen of Cup, sayang, cinta, memberi tanda, pengorbanan, tersakiti. Makanya kalau pacaran, kalau cinta-cintaan jangan bikin tulisan nama di pohon, sakit dibeset itu. Ya, akhirnya cinta itu kayak bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya nggak bertepuk sebelah tangan sih kalau yang aku lihat, sama-sama punya perasaan. Cuman tadi ada dualitas tentang misunderstood di antara kalian, satu sama lain sulit memahami keinginan satu sama lain. Karena apa tadi? Terlalu diburu-buru. Yang dipikir hanya hal-hal baiknya aja tanpa mempertimbangkan bahwa dalam satu hubungan ada dua kepala, dua pemikiran yang berbeda. Sesuatu bisa aja terjadi antara buruk dan baik, sesuatu juga bisa berbalik arah 180 derajat atau hal-hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, ini banyak juga yang LDR nih di readingan ini. Kemudian ada Four of Cup, pilihan, ya. Pilihan yang nggak pernah bisa ditentukan. It's mean artinya mungkin ada kondisi-kondisi di mana ya tadi entah itu third party atau pilihan-pilihan lain. Ada salah satu yang memaksakan kehendak untuk mengikuti salah satunya atau dia. Misalnya udah deh kamu kalau LDR pindah aja ke kotaku, tinggal di kotaku aja. Atau LDR-nya misalnya cuma beda tempat kerja, pindah kerja tempatku aja. Atau pilihan-pilihan lainnya ya. Bisa jadi juga pilih dia atau pilih aku. Queen of Coin, hubungannya penuh dengan support system. Perbedaan usia, banyak wanita yang di atas si pria. Tapi tidak semua, karena di sini juga ada pria-pria yang atau maskulin yang sedang menonton. Ya. Kalau misalnya maskulinnya yang ada di posisi ini, berarti kamu punya jiwa keibuan, ya. Aku lihat di sini banyak hal yang kamu berikan tanpa ragu-ragu. Mencintai tanpa ragu-ragu, mensupport yang lain juga tanpa ragu-ragu. Karena tadi kamu sudah benar-benar meletakkan kepercayaan, keyakinan kamu terhadap hubungan ini. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa oh ya sudah, memang dia aku lihat udah klik banget nih, udah cocok banget, udah pas banget, udah enak banget sama dia misalnya. Jadi kamu gak ragu-ragu untuk memberikan apa yang menurut kamu pantas untuk dia dapatkan atau layak untuk dia dapatkan. Itu ya, tapi di sini kalau aku lihat sepertinya pengorbanannya nggak berbalas dengan minimal 80% deh gitu. Ini 50-50-nya juga nggak. Jadi akhirnya kayak kamu capek sendiri, kamu lelah sendiri dalam pengorbanan yang kamu berikan tadi. Itu ya kilasan kisah kalian. Ada perbedaan-perbedaan berkaitan dengan agama juga sih di sini, dua warna ya. Artinya ada ya kalau secara fisik mungkin ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang kuning langsat, ada yang kuning bangsat mungkin ya. Jadi berbeda secara fisik. Misalnya ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting. Tapi kalau secara lain bisa jadi perbedaan agama, suku, ras, atau adat istiadat, atau bahkan perbedaan negara juga bisa. Oke, di sini ada Knight of Coin. Tuh, mau datang dia. Mau datang terus di readingan Mami. Udah datang apa belum pun nggak tahu aku. Ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Tuh, udah ngintip-ngintip tuh. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada kecemasan di hati dia. Ada kegelisahan di hatinya. Ada yang udah kebuka ya. Oke,
Oke, di sini ada Eight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck, energi kalian ada The Sun, new beginning, babak baru, awal mula baru, kejutan baru akan datang dalam diri kalian. Banyak rencana, planning, tapi sepertinya pakai sepertinya ya. Sepertinya harus cepat kalian lakukan ya, kalau enggak nanti keburu hilang momennya. Apapun yang ingin kalian lakukan tersebut. Dia saat ini orang tersebut ya, ada perasaan gelisah yang dia rasakan di dalam diri dia. Kegelisahan ini sepertinya mengacu atau mengarah kepada perubahan sikap atau perubahan-perubahan lain atau informasi-informasi yang dia dapatkan tentang diri kamu. Ya, dan ini memicu adrenalin dalam diri dia supaya atau dia jadi kayak pengen bergerak maju. Ya, karena kalau dia nggak bergerak maju, kecemasan atau kegelisahan dia akan semakin membesar. Dalam artian mungkin yang aku tangkap di sini, kalau dia tidak bergerak maju ke dalam ke diri kamu atau datang kepada kamu, jatuhnya seperti dia takut kalau kamu nanti malah disambat sama orang baru. Tadi juga terlihat sih di atas ini ya. Jadi kayak ada rasa was-was kalau dia menunda-nunda, dia menggantung-gantung hubungan atau mendelay terus apa yang menjadi niat dan rencana dia. Dia mulai berpikir nanti kamu yang benar-benar di posisi energi kamu. Ya, kamu lelah menunggu, ya sudah akhirnya kamu tinggalin dia, kamu move on, kamu cari orang baru atau bahkan kamu menerima tawaran dari orang baru untuk masuk ke dalam love life kamu. Makanya di sini mulai gelisah. Nah, kegelisahan ini nggak datang gitu aja. Berarti ada sesuatu yang sudah dia lihat. Entah dari status kamu, entah dari postingan kamu, atau memang dia sudah melihat dengan sendiri, atau dengar kabar angin, entah ini dari teman atau dari ruang lingkup kalian yang mungkin sama-sama udah mutual seperti itu. Ya, mungkin teman kamu teman dia juga atau sebaliknya. Itu yang aku lihat, ai. Jadi, ini orang, apa ya temanya? Oh ya, dia gelisah kalau nggak bergerak maju, takut kamu disambat orang, itu aja. Apalagi yang aku bisa lihat ya, ingin memperbaiki hubungannya kuat sih, masih terikat, masih terbelenggu, masih pengen memperbaiki, meningkatkan kualitas lagi dalam hubungannya sama kamu. But ini memang yang terlihat seperti itu, tapi kembali kepada kalian ya. Kalaupun dia datang, dia maju, tetap harus dilihat loh, ya. Karena kan gambarannya aku nggak menyampaikan kalau dia bakal balik itu dengan posisi baik ataupun tidak, ya. Intentionnya apa kan kita nggak tahu. Nanti kita lihat ya, intentionnya apa. Kita lihat dulu ya, kenapa dia berpikir seperti itu. Kenapa dia gelisah? Apa yang membuat dia gelisah? Ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Chariot lagi, Cancer. Kemudian di sini ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Tuh kan, kemudian ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa dia berpikir seperti itu? Kenapa dia dilema ya? Takut kamu disambat orang. Karena di sini terlalu lama mungkin pergerakan dia, atau terlalu lama diri dia menggantung hubungan kalian, atau dia terlalu lama sembunyi, diem, sehingga dia merasa ya, tanpa pergerakan, tanpa konteks apapun atau koneksi apapun dari diri dia, ini akan membuat kamu akhirnya di titik jenuh. Dia sadar mungkin kamu selama ini menunggu dia, ya. Dalam kurun waktu tertentu, dia tahu banget kalau kamu masih mengharap dia, kalau kamu benar-benar masih menginginkan hubungan ini bisa diperbaikin. Tapi mungkin kala itu ya dia belum kepikiran ke situ, atau bahkan dia lagi menikmati apa yang menjadi ambisi, ego, atau apapun pencapaian-pencapaian yang dia inginkan. Akhirnya ini meluas di dalam pikiran dia, ya. Semakin lama tidak dia datang atau dia maju ke dalam diri kamu hopeless sendiri. Akhirnya apa? Dari penantian yang sia-sia ini membuat kamu Ten of Swords, meninggalkan perasaan luka,
meninggalkan kenangan pahit bersama dia, atau apapun penderitaan-penderitaan yang sudah kamu lewatin, baik itu ketika masih bersama dia ataupun dalam penantian tersebut. Dan akhirnya kamu menemukan jati diri kamu. Dan akhirnya kamu kembali kepada konsep awal hidup kamu, bahwa kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu dengan cara apapun atau dengan cara move on. Itu yang membuat dia gelisah, ya. Kalau dia diam terus tidak bertindak, kamu benar-benar pergi ninggalin dia. Itu. Kita lihat niat dia, ya. Pengen mendatangi kamu apa? Intention dia ingin mendatangi kamu apa? Oke, di sini ada Eight of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian Devil tuh lihat tangannya sudah melambai. Sini dong ai katanya. Capricorn. Lai loh. Oke, intention dia di sini ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oh, Two of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Intention dia ingin datang ke kamu apa? Dengan Eight of Cup, transformasi. Memang pengen gujuk-gujuk datang. Kenapa? Ya, sudah merasakan hambar, sudah merasakan sepi, atau sudah merasakan ketidaknyamanan ketika tidak bersama kamu. Terus, intentionnya ya Devil ini. Ada hasrat, ada gairah, ada passion yang masih ingin dia lakukan sama kamu atau dia ulangi kembali. Yang jelas di sini memang ada keinginan untuk entah ini minta maaf, ya, entah ini menawarkan perasaan atau adiksi, obsesi-obsesi lain yang masih ada di dalam diri dia. Ace of Wands, intentionnya ya pengen mengawali lagi. Bisa nggak sih kita perbaikin hubungan kita lagi? Kita lupakan masa lalu. Ya, cup yang berapi-api ini kita tinggalkan untuk menuju cahaya baru, cie. Artinya memang pengen new beginning ya. Kemudian intentionnya juga pengen datang lagi karena memang nggak bisa lepas dari kamu. Sejauh apapun, sebanyak apapun pasangan dia kemarin, ya, ataupun dia masih punya pasangan yang resmi atau sah, atau dia sudah berkelana gonta-ganti orang, tapi pikirannya masih terkait sama kamu. Ini perbedaan warna kulit ada juga, ya. Artinya di sini memang dia masih kepikiran terus sama kamu. Tuh, kamu ada di ingatannya. Dia belum bisa melepaskan diri kamu secara penuh, ya. Berarti ada perjuangan, ada pengorbanan atau apa yang sudah kamu berikan kepada diri dia belum bisa tersaingi oleh orang lain atau penggantinya atau siapapun lah yang sempat bersama dia ketika kalian berjedah, berjarak atau jauh atau berpisah tadi. Itu ya, cek perasaan. Perasaan dia ke kamu di sini ada The Star, ya, masih ngefans sama kamu atau masih mengidolakan kamu. Banyak doa dan harapan yang dia layangkan nih ke langit. Ya, dia masih menganggap kamu adalah bintang di hatinya. Aquarius. Kemudian di sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Perasaannya ke kamu pengen minta maaf, pengen minta damai, minta pengampunan, asal jangan minta uang.
Ya, kalau udah kayak gini nggak enak banget ya. Bagi duit dong, gue lagi sulit. Canda ya. Jangan terlalu serius kalau reading. Kita fun-fun aja di sini. Wow. Ace of Pentacles ingin menawarkan satu hubungan baru. Ingin menyerahkan sesuatu. Apakah itu hatinya? Atau ini adalah tentang permintaan damai atau permintaan maaf. Ingin mengawali lagi. Wah. Perasaannya ke kamu ada the wheel. Dia merasa beruntung sama kamu. Ya iyalah, kamu yang banyak berkorban, kamu banyak menjadi support system, gimana nggak merasa beruntung, ya nggak sih? Ya, perasaannya ke kamu bahwa kamu tuh memang orang yang bisa memberikan keberuntungan atau membawa berkah, membawa keberuntungan, kebaikan, atau kemajuan dalam hidup dia. Gak heran kalau dia nggak bisa lari dari kamu, mau kemana, ke ujung berung kek, ke kutub selatan kek. Udah coba sana, coba sini, tetap aja nggak ada yang klop. Perasaannya ke kamu, di sini ada Seven of Swords, ya, strategi. Perasaannya suka ngintip-ngintip nih, pengen mengawali, tapi saran aku hati-hati ya. Mungkin masih ada sisi manipulatif dari beberapa mereka. Yang jelas di sini perasaannya pengen datang, tapi kok intentionnya kalau yang aku lihat masih sekedar ngintip-ngintip dulu, cari informasi dulu. Atau cari-cari sumber supaya dia bisa memacu atau memotivasi diri, mendorong diri dia untuk berani maju kepada diri kamu. Itu sih yang aku lihat. Ya, bottom of the deck energi dia the lovers tuh, masih sayang, masih cinta, masih pingin merangkul kamu, memeluk kamu juga mungkin. Itu dia ya. Oke, kita cek zodiak, inisial nama sama angka. Ada Cancer, ada Gemini, Aries, Aquarius, Leo, Scorpio, Pisces. Inisial nama ada E, ada R, ada G, ada U, Y, Z, K, N, W, C, A, C. Bottom of the deck-nya D. Angka ada 10, 25, 26, 15, 8, 17, 11, 31, 21, 2. Bottom of the deck-nya 23. Kita baca buku. Masih tentang ayat-ayat mantan. Oke, di sini ada tentang pelajaran mengambil hikmah. Orang-orang tak mengajarimu menghindar. Mereka memberikan pukulan. Salah ya, ini udah kemarin ya, sorry. Kita masuk ke bab ini. Ketika teman bertanya tentang mantan. Apabila teman-temanmu bertanya soal mantan, jujurlah kalau engkau telah putus. Ketika mereka bertanya tentang sebabnya, janganlah engkau salahkan mantanmu. Ketika mereka masih saja bertanya mengapa, jawablah kecuali Tuhan tidak pernah ada yang tahu masa depan. Ketika mereka berkata sayang sekali padahal kalian cocok, tak perlu ditanggapi, cukup ucapkan terima kasih. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.